Bertumbuh dalam kerendahan hati. Refleksi pagi 704. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus sewaktu ia mendengar tentang Yesus? Mari kita lihat kisahnya di Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara-saudara, Nikodemus, seorang rabi dan pemimpin agama Yahudi yang terpandang, mau merendahkan hati untuk mengunjungi Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai rabi dan guru yang diutus Allah. Sikap rendah hati memang kunci untuk belajar mengenal Kristus dengan benar. Saudara-saudara, pertumbuhan iman yang sehat dalam Kristus memang haruslah ditunjang dengan sikap rendah hati untuk mau belajar. Semakin seseorang menjadi terpandang di mata manusia karena usia, kekayaan, jabatan, ataupun gelarnya, semakin besarlah godaan untuk menjadi tinggi hati. Contoh Nikodemus yang berkedudukan tinggi, terpelajar dan terpandang di mata masyarakat, tetapi tetap mau datang dan belajar pada Kristus, merupakan teladan yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Bila seseorang sudah merasa mampu dan kemudian menjadi tinggi hati, maka sebenarnya dia sudah kehilangan kepekaan untuk sungguh-sungguh membuka hati bagi Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bertumbuh dalam kerendahan hati. Kelahiran baru sebagai awal. Refleksi pagi 705. Bagaimana respons Yesus atas kerinduan Nikodemus untuk mengenal Allah? Mari lihat Yohanes 3 ayat 3 dan 4. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saudara-saudara, kelahiran baru jelaslah bukan kelahiran fisik, melainkan kelahiran secara rohani dalam kerajaan Allah, sehingga orang yang percaya pada karya penebusan Yesus Kristus dapat memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah dan menjadi saksi Kristus yang menjalankan misi Allah. Saudara-saudara, kelahiran baru akan membawa seseorang untuk bisa masuk dalam keluarga Allah. Tidak ada jalan lain. Kelahiran baru itu terjadi semata-mata karena iman pada Yesus Kristus. Melaluinya, Tuhan telah mencurahkan anugerah keselamatan dan hidup kekal. Orang-orang yang telah diselamatkan itu kemudian dipersatukan dalam gereja Tuhan dan dipanggil untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus bagi dunia. Inilah yang seharusnya terjadi. Tetapi sayangnya, dari masa ke masa
Ada saja gereja Tuhan yang lalai dengan panggilannya karena gereja hanya sibuk dan fokus pada dirinya sendiri saja. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, dengan diawali dengan kelahiran baru, mari kita belajar setia pada panggilannya. Kelahiran baru dari air dan roh. Refleksi pagi 706. Nikodemus bingung tentang arti dari kelahiran baru. Apa jawab Yesus atas kebingungannya itu? Yohanes 3 ayat 5 dan 6 menjelaskannya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara-saudara, orang pada zaman itu paham bahwa baptisan air dari Yohanes Pembaptis adalah pengakuan pertobatan secara publik. Meskipun demikian, baptisan air tidaklah cukup, karena yang utama adalah bahwa Nikodemus harus diperbaharui oleh Roh Allah, karena kelahiran baru dalam kerajaan Allah adalah hal kelahiran rohani dan bukan hal kelahiran secara fisik. Saudara-saudara, mengalami kelahiran baru melalui iman pada karya penebusan Yesus Kristus adalah hal yang utama dalam sebuah pertobatan. Pengakuan percaya ini harus timbul dari hati nurani seseorang. Meskipun demikian, pernyataan pertobatan melalui sakramen baptisan yang dilakukan di depan banyak saksi adalah penting untuk dilakukan, karena panggilan Allah bagi orang percaya adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus secara komunitas dalam persekutuan orang percaya dan bukan panggilan individu semata. Oleh sebab itu, tidaklah benar bila ada orang yang mengaku percaya tetapi malahan kemudian menghindar dari persekutuan dalam gereja Tuhan. Melalui gereja, kita belajar bertumbuh bersama. Bukan kehendak manusia, tetapi kehendak roh saja. Refleksi pagi 707. Nikodemus tentu heran bahwa dia sebagai orang Farisi, ahli Taurat dan pakar teologia yang sudah lanjut usia, haruslah dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana penjelasan Yesus Kristus kepada Nikodemus? Mari lihat Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara-saudara, setiap orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan dalam kerajaan Allah sesuai dengan kemauan Roh Kudus. Kerja roh akan nampak jelas dari upaya pemberitaan Injil dari umat Tuhan yang setia menjadi saksinya. Saudara-saudara, kerja Roh Kudus digambarkan oleh Kristus sebagai angin bertiup yang dapat terdengar bunyinya, tetapi tidak dapat diduga arah datang dan perginya.
Ini adalah gambaran tentang hasil pemberitaan Injil yang bergantung kepada kehendak Roh. Oleh dorongan Roh Kudus, kita memberitakan Injil melalui berbagai cara. Hanya saja, kita tidak bisa memastikan kapan dan siapa yang akan bertobat, karena pertobatan itu terjadi karena kehendak Roh semata dan bukan karena hikmat dan kemampuan manusia saja. Oleh sebab itu, wahai para pemberita Injil, marilah kita tetap rendah hati dengan bergantung sepenuhnya pada kekuatan Roh Kudus dan bukannya bergantung kepada kemampuan, hikmat, dan kepakaran kita semata. Menjadi pengajar yang baik. Refleksi pagi 708. Yesus Kristus menjelaskan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah hanya melalui kerja Roh. Bagaimana respons Nikodemus di Yohanes 3 ayat 9 dan 10? Ini dia. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Saudara-saudara, Nikodemus, walaupun ia seorang yang pakar dalam hukum Taurat, ia tidak mengerti bahwa untuk seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka ia harus dilahirkan kembali oleh Roh. Seorang pengajar umat yang menjadi pengikut Kristus memang harus paham benar ajaran Kristus, karena Yesus Kristus adalah anak Allah dan guru agung yang diutus Allah. Saudara-saudara, seperti Nikodemus, para pengajar umat Tuhan di masa kini pun harus memahami dengan benar ajaran Kristus. Seperti Nikodemus pula, pengajaran, doktrin, pendidikan, dan tradisi yang ditanamkan sejak dulu pastilah akan mempengaruhi pola pikir seorang pengajar umat sehingga tidaklah mudah meluruskan kembali apa yang telah diyakini sejak dulu itu. Sikap keterbukaan yang diterapkan dengan kehati-hatian dan kemauan untuk belajar haruslah tetap dipupuk sehingga bila memang ada hal bengkok yang perlu diluruskan, ada kebesaran hati untuk menerimanya. Dengan demikian, seorang pengajar umat Tuhan akan menjadi seorang yang rendah hati dan berbesar hati untuk mau belajar seumur hidup. Mari kita menjadi pengajar yang baik. Jalan memahami hal sorgawi. Refleksi pagi 709. Nikodemus sulit memahami tentang kelahiran baru. Apa masalahnya? Ini perkataan Yesus di Yohanes 3 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara-saudara, walaupun Kristus, Yohanes Pembaptis, serta para murid Kristus telah memberikan kesaksian mereka,
Nikodemus tetap tidak menerima kesaksian mereka. Bila hati seseorang telah menjadi keras, maka ajaran Kristus apapun akan sulit dipahami dan diterima. Saudara-saudara, hal kelahiran baru disebut Kristus sebagai hal duniawi karena walaupun kelahiran baru adalah soal transformasi rohani, tetapi hal ini terjadi semasa seseorang hidup di dunia. Bila seseorang karena merasa tidak paham dan kemudian mengeraskan hatinya untuk tidak menerima Kristus, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk memahami dan mengalami hal-hal surgawi yang diajarkan Kristus. Oleh sebab itu, seberapapun tinggi pengetahuan Alkitab dan ilmu teologi seseorang, bila semua itu tidak disertai pembaharuan hati melalui kelahiran baru, maka ia tidak akan mampu memahami hal-hal surgawi. Kekristenan tanpa kelahiran baru memang bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Tetap teguh dalam Kristus Sang Anak Allah. Refleksi pagi 710. Bagaimana Yesus menyatakan siapa dirinya kepada Nikodemus? Ini pernyataan Yesus di Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Sang Anak Manusia yang telah turun dari sorga karena diutus oleh Allah Bapa untuk misi penebusan manusia. Melalui karya penebusan inilah, maka setiap orang yang percaya pada Kristus dapat mengalami kelahiran baru, yaitu kelahiran rohani ke dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, orang percaya dapat menjadi warga kerajaan sorga dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Kristus pula lah yang akan naik ke sorga setelah Dia bangkit dari kematiannya. Saudara-saudara, untuk sesaat, Yesus Kristus Sang Anak Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menjalankan misi Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Betapa besar dan agungnya kasih Allah yang ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Yesus telah turun dari sorga dan Dialah yang terangkat ke sorga untuk kembali kepada Bapa. Di tengah pluralitas pandangan-pandangan dunia yang meragukan kealahan Yesus Kristus, kebenaran Alkitab ini haruslah dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Janganlah kita mudah goyah oleh pandangan-pandangan yang mencoba menggoyahkan iman percaya kita bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah Allah sejati yang menjelma menjadi manusia sejati. Mari tetap teguh dalam Kristus. Terus bergiat memberitakan Kristus. Refleksi pagi 711. Kebenaran apa yang disampaikan Yesus Kristus tentang dirinya? Ini kebenaran di Yohanes 2 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena ketidaktaatan bangsa Israel di Bilangan 21,
Allah menghukum bangsa Israel dengan gigitan ular tedung yang mematikan. Tetapi di dalam anugerah Allah ada jalan keselamatan bagi mereka yang mau percaya dan mau melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan Musa atas perintah Allah. Seperti itu, kemauan percaya kepada jalan keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus adalah sikap yang harus ada untuk beroleh hidup kekal. Saudara-saudara, mempercayai jalan keselamatan yang ditawarkan Allah memang sikap yang harus ada pada manusia, supaya manusia dapat memperoleh keselamatan. Seperti kisah ular tembaga di Perjanjian Lama, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disediakan Allah bagi semua manusia yang telah digigit oleh ular tedung dosa yang mematikan. Tanpa obat penawar dari bisa dosa ini, pasti manusia akan mati kekal. Berita keselamatan dalam Yesus Kristus adalah seperti tongkat ular tembaga yang harus ditinggikan, supaya banyak orang mempunyai kesempatan untuk berpaling dan melihat jalan keselamatan dalam Yesus Kristus dan diselamatkan dari hukuman dosa. Marilah kita terus bergiat memberitakan Kristus. Giat memberitakan kabar keselamatan. Refleksi pagi 712. Apa refleksi Rasul Yohanes terhadap jalan keselamatan dalam Kristus di Yohanes 3 ayat 16 dan 17? Ini refleksinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, pengutusan Yesus Kristus oleh Allah Bapa dilandasi oleh kasih-Nya yang begitu besar, agung, dan mulia. Kedatangan Kristus yang pertama memang untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Tetapi kedatangan yang kedua kelak adalah untuk menghakimi dunia. Saudara-saudara, masa antara kedatangan Yesus Kristus yang pertama dan yang kedua adalah masa anugerah. Kalau dulu Yesus Kristus datang ke dunia sebagai bayi di palungan, maka kelak Yesus Kristus akan datang kembali untuk membawa penghakiman bagi dunia. Di dalam masa anugerah ini, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah itu, haruslah dikumandangkan senantiasa oleh setiap orang percaya melalui berbagai cara. Inilah yang dikehendaki Allah bagi umat-Nya, supaya anugerah hidup kekal dalam Yesus Kristus dapat terlimpah juga bagi mereka yang mau percaya. Sayangnya, banyak orang percaya yang lalai, bahkan tidak peduli akan misi Allah ini. Oleh karena itu, marilah kita bertobat dan belajar taat,